10.62 The Voice of Love masih di program Bincang Pagi bersama Pak Yosua Gunawan ya. Dan kali ini Debbie juga mengajak kekasih Tuhan. Silakan deh, Anda yang mau bergabung, mau bertanya boleh. Anda mau ditanyakan sama Pak Yosua di dalam telepon di 0315046000. Bisa juga melalui WhatsApp dan juga SMS-nya di 081333006000. Kita langsung aja Pak ya ke ada pertanyaan yang sudah masuk nih. Oh, ada pertanyaan. Baik. Oke, ini dia. Shalom Pak. Halo. Saya mau tanya nih, kalau ada wanita yang bercerai, terus suaminya 8 tahun kemudian, wanita cerai, suaminya tuh udah meninggal 8 tahun kemudian. Jadi mereka nih suami istri bercerai, sang suami sudah meninggal 8 tahun kemudian. Nah, apakah si wanita ini menikah lagi? Apakah ini melanggar firman Tuhan, termasuk berzina nggak? Udah meninggal ya? Sudah meninggal 8 tahun kemudian setelah bercerai. Kalau udah meninggal, sekali lagi ya, ini kita ngomong mengenai gereja kan beda-beda, dari GBI dan dari sebagainya. Kalau kita perbolehkan sih, tapi otomatis satu tujuannya apa untuk menikah, ya kan? Lalu kita konseling lagi kembali, ya lalu udah pacaran berapa lama kan gitu. Cuman pada dasarnya kalau udah meninggal udah ada masalah. Gitu. Baik. Tapi kalau bisa nih Bu, pertanyaannya kita seputar identitas ya. Kita seputar identitas. Kalau beda tuh rada-rada. Saya juga bingung loh, pertanyaannya kok langsung melenceng ke sana gitu. Ya, kita bicara mengenai identitas. Jadi ya kita bicara mengenai identitas, mengenai kehidupan gitu. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Shalom Pak, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya Ibu NN di Surabaya. Saya mau bertanya ini Pak, kalau berbicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyadarkan ya untuk anak-anak kita untuk takut akan Tuhan Pak? Seringkali remaja saat ini itu susah untuk dikendalikan, apalagi dengan adanya teknologi dan kecanggihan dan lain sebagainya. Ya, kita harus muridkan. Ya, kita bukan hanya sebagai orang tua, kita sebagai bos, kita sebagai papa, sehingga kita bisa melakukan semuanya. Tapi kita harus muridkan. Ya, memuridkan itu kita harus sabar, benar-benar sabar, dan kita harus masuk ke dimensi mereka. Ya, jadi ada kata-kata relevan yang ini sering aku pakai. Jadi kita nggak bisa nih memakai mindset kita ini untuk masuk kepada anak kita, nggak bisa. Karena anak kita punya pengertian sendiri. Contoh sederhana ya, saya ngambil dari kisah Alkitab. Pada saat Daud menghadapi Goliat, ya Daud kan menghadap Saul, ya kan. Lalu Saul memberikan jubahnya yang pernah dipakai berkali-kali untuk perang. Nah, saya artikan seperti ini. Jubahnya ini apa? Pengalamannya. Kepintarannya diberikan. Ya, karena udah terbukti bahwa bajunya Saul ini udah menang banyak. Tapi Daud mengatakan kalau aku pakai ini, aku nggak bisa bergerak. Ya kan? Artinya apa? Bahwa memang Daud udah banyak mengalahkan musuhnya. Tetapi Daud tidak pernah mengalahkan musuh sebesar Goliat. Saul, ya kan? Tapi Daud dengan caranya sendiri, ya kan? Caranya boleh berbeda, tapi dasarnya harus tetap. Nah, seperti itu. Jadi saya kadang kalau mengajari anak saya, ya kamu mau main TikTok boleh gitu loh, nggak apa-apa main no. Justru Dedi ikut. Jadi Dedi ajarin. Ya, kalau anak udah terbuka dengan orang tuanya, orang tua maksudnya gampang. Tapi kalau anak udah takut dengan orang tuanya, wah berat. Kita mau ngomongin apa? Kamu harus ke gereja, harus ke gini, nggak bisa. Jadi teladan juga mungkin Pak. Harus jadi teladan dong, gitu loh. Ini jujur-jujuran, Bapak Gembala itu tidak pernah menyuruh saya membaca firman Tuhan dari kecil. Nggak pernah. Yosua, ayo baca Alkitab, nggak pernah. Tapi pelan-pelan Papa saya khotbah dan sebagainya, lalu saya melihat teladan dari hidupnya. Saya buka Alkitab sendiri, saya baca sendiri. Gitu Bu. Ya. Nah, sama dengan anak saya misalnya nih di gereja kita kan online, ada Super Kids, ada sekolah minggu, ada sekolah minggu. Kita ayo ibadah sekolah minggu, ya kan? Mama sibuk masak, Papa sibuk
kerja, ya kan? Ya nggak mungkin dia lihat gitu loh, nggak mungkin lah. Lalu yang harus kita lakukan, kita ikut ibadah Super Kids gitu loh. Jadi saya ikut ibadah raya 1, saya ikut Super Kids, saya ikut ibadah raya 2, saya ikut, ya kan? Di rumah, di TV gitu loh. Nah kalau Super Kids semua berdiri, ya berdiri, weh dan sebagainya. Nah kalau Bapak Ibu lihat ibadah Super Kids saya, ya itu udah sama kayak YouTuber gitu loh. Jadi ada efek wow gitu. Itu saya masukin, kenapa? Supaya mereka kerasan gitu loh. Dan coba bayangin mereka anak-anak, ya kan? Mereka melihat excellent yang luar biasa di YouTube dan sebagainya. Tapi kita menayangkan, mengajari dengan standar, dengan flat. Aku yakin anak-anak pasti boring. Gitu. Jangan, anaknya pendeta juga pasti boring gitu loh. Apalagi anak-anak zaman sekarang, wow, ya informasi yang didapatkan jauh lebih luar biasa, ya kan. Lagu-lagu beda loh. Ya, papa saya dulu sukanya begitu besar, ya kan. Ya sekarang lagunya udah beda, seduk sedak kan gitu, udah beda. Tapi ya itulah. Jadi kalau kita perkembangan zaman harus diikuti tetap ya. Gitu. Jadi orang tua pun sebenarnya gini, bukan hanya anak yang belajar dari orang tua, tapi orang tua harus belajar dari anak, gitu ya. Papa saya justru belajar dari saya juga loh, mengenai apa, otomatis mengenai teknologi, cara bikin PowerPoint gimana, caranya ini gimana, caranya itu gimana, sehingga papa saya juga bisa catch up, bisa relevan juga dengan anak-anak muda lainnya, gitu. Nah kalau kita nggak mau belajar ya repot juga, karena dimensi kita udah beda dengan anak-anak. Berarti kalau untuk anak-anak usia remaja ini memang kita harus menyelami juga ya. Betul. Kayak menjadi seorang sahabat, tapi juga jadi teladan ya. Betul. Saya ingat ada sebuah ini apa namanya, kayak sebuah kata-kata statement bahwa satu tindakan itu mewakili 1000 kata-kata. Oh ya, betul. Pasti ya. dong. Pasti benar ya. Ha. Jadi kalau kita ngomong A sampai Z tapi nggak ada tindakan tuh kayaknya susah ditangkapnya. We must leading by example. Kita harus memimpin dengan contoh, bukan dengan kata-kata, gitu. Ya, jadi ayolah para kekasih-kekasih Tuhan, ya, yuk muridkan anak-anak, ya kan. Mungkin kelihatan aneh, nggak biasa, tapi yuk dicoba. Ya, coba aja. Kamu yang mimpin pujian hari ini doa keluarga, kamu yang doa. Anak yang orang tuanya diem aja ngikutin gitu. Nggak apa-apa. Ya, meskipun anak saya yang kecil itu doanya simpel. Iya, nggak karu-karuan, muter, ya kan? Ya, dan kata-katanya kan terbatas, ya kan? Tuhan Yesus, ya supaya COVID mati, dan sebagainya. Sederhana dan sebagainya, ya nggak apa-apa lah, gitu loh. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya nih. Shalom Pak Yusuf Gunawan, terima kasih pagi hari ini. Berbicara tentang identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau berbicara tentang saat ini, Pak, pandemi COVID-19, jujur kita juga sangat dilema, apalagi di dalam masa-masa perekonomian, ya banyak sekali yang mengalami krisis. Betul. Kalau bicara tentang deklarasi angkatan anak Tuhan, kita sudah sering berdoa, berseru, Pak, tapi kita ini bingung sampai kapan dan apa yang harus kita lakukan terus, Pak. Padahal kita kan dituntut oleh kehidupan, gitu. Oke. COVID-19 ini kita masuk ke dalam era yang namanya new normal, betul ya, new normal. Ekonomi memang hari-hari ini berantakan. Iya. Ya, semua, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Ya kan? Tetapi saya lihat ada beberapa orang yang diberkati juga karena COVID-19 ini. Saya punya jemaat satu, dia jualan aki mobil, Bu. Ya, dia mau mengajukan yang kalau kita ada cicilan lalu kita undur. Oh ya. Apa sih nama resola? Ya situlah ya. Lalu diajukan kepada bank. Ya, bank nggak terima. Karena pemutarannya jauh lebih besar pada saat Covid daripada sebelum Covid gitu. Nah, lalu saya coba pikir, loh, ada orang yang mengalami kesusahan, tapi kok ada orang diberkati, ya kan? Artinya yang saya pelajari bukan masalah rohani, bukan gitu loh. Cuman yuk yang tradisional mulai belajar bagaimana yang sekarang. Contoh nih, sekarang nih yang lagi rame, satu, online. Ya, kedua, makanan. Segala bentuk makanan terjual. Ya, jual semua. Ada semua. Dulu kalau pada waktu liburan panjang, Bu, saya lihat Instagram saya itu ya, statusnya itu semua berisi dengan yang namanya satu, Bali ya. Ya kan. Kedua, luar negeri. Sekarang enggak,
PO, nasi campur kah, ya, Iya, betul. sambel kah, durian kah, apa dan semuanya, papaya, semua via online. Nah, itu coba belajar gitu loh, coba belajar. Duh, tapi kan nggak bisa langsung, ya kan, pelan-pelan. Lalu yang kedua sekarang musim apa? Sepedaan, ya kan. Semua jual sepeda, Bu. Ya, saya teman-teman saya semua jual sepeda. Yang dulunya mungkin jualan mobil, sekarang jualnya sepeda, ya kan. Lalu apa? Gadget juga masih uptrending dan sebagainya. Pakaian pakai, ya apa namanya, dijual via online juga nggak ada masalah. Ya, satu kalau via online kan otomatis cost-nya kan rendah, ya kan. Jadi kita bisa jual ke rumah. Nah, intinya apa? Coba cari peluang lain. Ya. Kita berusaha gitu ya. Kita berusaha. Kita stuck. Tapi kan bagaimana keadaan ini? Kapan ini selesai? Lah, saya juga nggak tahu ini kapan selesai. Gitu ya. Cuman ya life must go on, sekali lagi kita harus berjalan. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, kata maju forward itu di khotbah saya ada kata O itu ordinary people. Ya kan, bahwa orang yang mau maju adalah orang-orang yang biasa kok, bukan orang-orang yang luar biasa. Tapi mereka memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, mereka berani maju, mereka ngambil keputusan untuk melangkah. Ya, saya punya teman dari sebelum COVID sampai detik ini, dia bilang aku mau buka restoran. Sampai sekarang nggak buka restoran, dia nggak dapat untung-untung, ya kan? Karena bisnis yang berhasil adalah bisnis yang dibuka. Kalau ditutup nggak berhasil. Iya, nah, benar. gitu, kan? Kalau ditutup apa yang mau dijual? Nah, apa yang dijual? Jadi, yuk mulai. Ya paling gampang gini sih, tanya ke anak. Karena anak udah tahu tren kan, tahu tren sekarang gimana dan sebagainya. Yuk mulailah, tanya. Kira-kira diajak ngobrol. Kira-kira kalau kamu suka apa, bisnis apa ya yang enak, apa ya dan sebagainya. Ya pasti ada ide lah, pasti ada ide. Gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya nih, Pak. Shalom, Pak. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mohon maaf, Pak. Saya cuma mau bertanya, bagaimana nih, Pak, dengan adanya perpuluhan? Nah, saat ini kan kondisi lagi benar-benar sangat krisis. Bahkan kita mungkin katakan di bawah min. Tapi kita mau belajar taat sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita bingung, bagaimana, Pak, yang kita lakukan? Oke, kalau kita mau belajar taat, perpuluhan adalah perpuluhan. Oke, 10% dari apa yang kita dapatkan, ya kan? Ya udah lakukan, kita lakukan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, sebelum saya masuk sana, tujuan perpuluhan apa? Supaya kita diberkati, ya mending nggak usah perpuluhan. Saya selalu ajarkan itu, ya kan? Supaya kita diberkati, mending nggak usah perpuluhan. Karena kita tidak perpuluhan atau tidak perpuluhan, Tuhan tetap memberkati kita. Kasihnya tetap besar dalam kehidupan kita. Ya, ada yang di sini yang tidak memberikan perpuluhan tiba-tiba keluar dari pekerjaan, kan nggak ada, jarang, ya kan. Tapi kita perpuluhan karena kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Saya selalu ajarkan, karena itu kita memberi dengan sukacita. Ya, Pak, saya ekonomi gini, gimana Pak? Saya harus ngasih perpuluhan atau enggak? Lah, kok saya? Kamu tujuanmu ngasih perpuluhan apa? Kalau tujuanmu supaya anakku diberkati, supaya aku disembuhkan, udah nggak usah. Nah, kemarin pun saya ungkapkan lagi gitu loh. Bapak Ibu, hari ini masa COVID-19, kita new normal, kita ibadah untuk apa? Supaya kita diberkati, supaya kumpul-kumpul, ya mending nggak usah ibadah gitu loh. Kita diibadah supaya apa? Karena kita mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan baik. Dan tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus kan. Saya selalu katakan seperti itu. Jadi bukan untuk apa, tapi apa yang bisa saya berikan. Nah, saya katakan itu. Ya, pelayanan untuk apa? Ya kan? Ya supaya dilihat orang. Ya mending nggak usah pelayanan ya. Gitu. Ya, tapi kita pelayanan kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Kita memberi kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu memberi buat kita. Keadaan seret dan sebagainya, ya doa dong, gitu loh. Doa, bagaimana apa yang harus dilakukan, berikan tindakan. Ya, apakah harus 10% dan sebagainya? Lah, sekali lagi yang memberi perpuluhan bukan saya gitu loh. Ya, tapi kalau firman Tuhan bilang 1/10, ya 1/10 gitu loh. Ya, saya lebih suka ini sih, persembahan buah sulung atau persembahan spesial lah ya. Karena persepuluhan diambil di perjanjian lama kan. Nah, tapi ya duit, karena kita memberikan persembahan bukan karena supaya, tapi karena. Itu penting, Bu.
Ya, saya selalu ajarkan semua gitu. Ya karena gitu ya, Karena. bukan supaya gitu ya. Iya. Jadi kayak kalau kata supaya itu berarti kita kayak ini ya. Menuntut. Menuntut Oh, ya. oh, Ini oh. Tuhan aku kasih. Padahal Tuhan udah punya segalanya. Udah gitu loh. Buat apa? Ya kan? Jadi kadang ayo beri supaya kamu diberkati. Loh, enggak. Kita nggak memberi, Tuhan udah memberkati kita kok gitu loh. Kita harus berubah. Makanya kita Pola pikir ya. pola pikir kita, identitas kita harus tahu gitu loh. Iya itu tadi ya. Sekarang gini loh, papa saya. Ya, papa saya setiap bulan saya kasih uang, ya kan? Tiba-tiba saya nggak kasih uang, ya kan? Masa papa saya langsung, kamu bukan anak saya, bla bla, kan ya enggak, gitu loh, ya kan? Iya, Ya iya. hubungannya kan gimana? Karena itu kekristenan menjadi anak Tuhan itu bukan hanya agama, tapi hubungan, relationship, gitu. Oke, baik. Wah. Dibutuhkan ketaatan Ya, nih, taat aja. Taat aja deh. Oke, satu pertanyaan berikutnya nih Pak. Yes. Shalom Pak. Saya mau bertanya nih Pak, berbicara tentang kita sebagai anak Tuhan, identitas sebagai anak Tuhan. Bagaimana menurut Bapak jika ada orang yang tidak rajin beribadah, tetapi orang ini takut akan Tuhan, dengan orang yang rajin ibadah, dengan tapi anak orang ini tidak takut akan Tuhan? Kalau ada orang yang tidak rajin Jadi beribadah, ada dua orang ini ya. Oke, ada dua orang. si A ini dia rajin ibadah, Oke. tapi kehidupannya itu kayak seorang tidak takut akan Tuhan. oke. Oke, ada lagi sebaliknya, tidak rajin ibadah, tetapi dia sangat hidupnya takut akan Tuhan. Waduh, ini pertanyaan yang jarang ditanyakan, ya kan? Tapi sebenarnya itu tidak mungkin. Firman Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu. Lalu yang hukum yang sama seperti itu adalah kasihilah sesama manusia, betul ya? Nah, saya sering mendengarkan seperti ini. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, Prioritasnya ya. prioritasnya ya. Pekerjaan nomor 3, lalu hobi apa dan sebagainya. Saya bilang salah. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 1. Karena itu salib kan ada horizontal dan vertikal. Ya, love God, love people kan, ya kan? Kenapa saya bilang kan Tuhan nomor 1, keluarga nomor 1? Karena di saat engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, itu akan menjadi sebuah kesatuan. Paham nggak ya Bu ya? Iya. Jadi engkau mengasihi keluarga bukan karena prioritas kedua. Sekarang gini loh, kalau kita memprioritaskan keluarga kedua, sorry, dengan kesibukan pelayanan, keluarga bisa berantakan. Kan gitu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita pasti ke gereja dong. Iya dong, kita mengasihi Tuhan, kita pasti rajin beribadah. Kita mengasihi Tuhan, kita pasti berdoa, kita pasti baca firman. Bahkan di saat kita mengasihi, Ada kayak yang ayat apa ya? Latihlah dirimu ibadah gitu ya, kalau nggak salah ya. latihan jasmani terbatas Iya, gunanya, benar ya. betul. Latihan jasmani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Iya. Ya. Jadi kalau kita mau kita berkata bahwa aku tidak rajin ibadah, tapi aku cinta Tuhan, no lah, nggak mungkin. Orang yang cinta Tuhan pasti rajin beribadah, kan gitu, ya kan? Sama dengan gini lah, suami istri nih, ya kan? Aku mengasihi kamu, tapi uangmu, nggak mungkin gitu. Ya, aku mengasihi kamu berarti uangku ya uangmu. Kamu mau apa tak beliin, kan gitu. Itu kan sebuah kesatuan gitu loh. Jadi ya, apalagi ada orang yang beribadah tapi buahnya jelek, istilahnya kan gampangnya buahnya jelek, nggak mungkin, karena buah itu harus bisa dinikmatin. Buah bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau kita lihat ada pohon, ada apel, kita bisa nikmatin kan? Yang bukan hanya kita yang punya yang bisa nikmatin, tapi orang-orang lain kalau kita kasih kita bisa nikmatin. Dan buah itu terlihat ada buah. Gitu loh. Nah, sama dengan orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus menghasilkan buah, yaitu buah roh. Ya, itu harus bisa dilihat. Jangan cuma aku punya buah roh loh, aku punya kesabaran. Ini buah roh ya. Kalau saya selalu baca, saya tekankan bahwa ini buah roh, bukan buah-buah roh. Buah roh bukan buah-buah Ya, roh. ya. Apa nih Pak bedanya Pak? Kalau buah fruit, not fruits. Oke. Ya, jadi kalau buah roh adalah sebuah kesatuan. Iya, ya. Buka di kitab Galatia kan, ya, bahwa kasih, sukacita itu 9 satu buah roh. kesatuan. Ya, itu satu kesatuan. Ya, nah saya sih kurang setuju ya dengan 9 buah roh. Karena 9 buah roh ilah aku ada sabar tapi aku nggak ada sukacita. Aku nggak ada sendiri-sendiri sukacita, gitu ya. sendiri-sendiri. Nah, ini satu kesatuan. Gitu lah. Nah, di satu kesatuan itu buah roh kita bisa mendapatkan semuanya. Nah, itu bisa dilihat Bu, kalau nggak bisa dilihat ya bagaimana gitu loh. Ya, hasil dari kita orang percaya adalah buah roh ini. Gitu. Oke, jadi kalau ya kayaknya orang-orang ya, maksudnya berarti mungkin
orang-orang yang belajar untuk melatih ibadah pastilah ada ya Pak ya. Yes. Nah, gini, orang pergi ibadah belum tentu cinta Tuhan. Oh. Saya percaya kalau itu. Kenapa? Karena disuruh mamanya dan bapaknya. Loh kan sederhananya gitu loh. Ada orang di belakangnya gitu ya. Karena ada paksaan. Ada paksaan atau rutinitas. Nah, pertanyaan ibadah itu apa sih? Ibadah bukan ke gereja. Ibadah itu adalah di mana hati kita terfokus kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Banyak kok yang dengerin firman Tuhan sambil lihat Instagram, banyak. Ya, banyak yang masih main Pokemon, masih banyak gitu loh. Nah, cuman kan itu bukan ibadah meskipun kondisi kita ada di gereja gitu loh. Tapi ibadah itu kita pribadi dengan Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya gitu. Saya kalau di rumah ibadah online ya kan anak-anak masih tidur, ya saya sama istri saya giring, ya kan, yang khotbah siapa? Saya sendiri. Ya saya lihat sendiri. Nah bahkan kadang saya mencatat juga, dan saya harus mencatat ya. Saya mencatat papa saya khotbah, saya mencatat, Pastor David juga saya catat, gitu loh. Karena kalau kita nggak catat, ya nanti touch kita hilang. Apalagi 3 bulan kan kemarin, udah lama nggak mencatat, habis itu nyatat lagi males. Oh iya. Gitu. Sama lah, udah 3 bulan nggak ibadah, habis itu suruh ibadah lagi, aduh kan gitu. Iya, perjuangan juga ya. Perjuangan juga gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Yes. Pak, saya mau minta pendapat. Tadi Bapak katakan bahwa Tuhan ibadah Tuhan dan keluarga tadi ya. Tuhan pertama dan kedua dari keluarga. Bagaimana menurut Bapak saat keluarga kita sedang berantakan, tetapi kita mau rajin ibadah? Ya ibadah, tetap harus ibadah. Gini, beribadah itu bukan karena keadaan ya, tapi ya karena hati kita mau ibadah. Jadi gini, ibadah itu seperti kita mandi, ya kita kan nggak mungkin bersih dulu baru mandi kan. Ya kita mau nggak mau kita mandi, ya kan gitu loh. Jadi meskipun ekonomi berantakan, keluarga berantakan, ya kita harus mandi. Dan sebisa mungkin ajak istri dong, ajak istri. Dan kalau memang lagi berantakan, kepala rumah tangga harus memberikan pengampunan, harus memberikan kadang itu kepala rumah tangga juga harus ngalah lah. Ya saya meskipun hamba Tuhan juga saya pernah cekcok lah sama istri, mau nggak mau. Papa saya udah menikah, anak 5, cucu 8 juga masih cekcok lah gitu loh. Cuman kan ya udah selesai gitu loh. Udah selesai, saling mengampuni, doa bersama, ya kan. Jangan dilanjutkan. Biasanya kan yang membuat pertengkaran berlanjut kan gengsi. Yang suami tidak mau bilang maaf, yang istri tidak mau bilang maaf. Padahal di balik mereka bilang, kok dia nggak mau minta maaf sih, Ya sekali mengalah untuk menang. Nah ini mengalah untuk menang. Ya bilang maaf. Ke gereja nggak Pak? Ke gereja ibadah aja, gitu loh. Ya kan, kalau seandainya istri nggak mau ibadah, ya udah pelan-pelan. Ya kan? Udah pelan-pelan. Kamu ke gereja dulu, pulang bawain makanan, pasti mau ibadah. Loh, kita itu harus cerdik loh, Bu. Gitu loh. Kita itu harus ngalah. Ya kan, kalau istri saya marah, saya harus ingat-ingat apa ya kesukaannya, terang bulan. Ya udah kayak bawa terang bulan, kan gitu, Bu. Gitu. Karena di mana perut kenyang, di situ hati terbuka, di situ pikiran terbuka. Ya, nah maksudnya saya ya tetap ibadah. Ya. Cari celah lah gitu. Cari celah. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan berikutnya Pak. Mohon maaf Pak, bisa tolong dijelaskan Pak tentang identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Oke. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa kita serupa dengan gambar Allah. Itu pasti. Ya, bahwa yang pertama itu, yang kedua adalah bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Ya, yang setelah biji mata Tuhan kita adalah lebih dari pemenang. Sebenarnya banyak identitas. Ya, Bapak Ibu baca di kitab Efesus 1 ayat 2. Efesus pasal 1 dan pasal 2. Ya, terutama di pasal 1 itu kita bahas mengenai salvation ya, kasih karunia. Ya, itu Bapak Ibu baca semua. Ya, tulis ya kalau perlu. Kira-kira Tuhan ngomong apa sih untuk aku? Ya kan, bahwa aku sudah ditebus ya oleh kasih karunia dan sebagainya, dibaca semua. Ya, jadi identitas kita itu sekali lagi bahwa identitas itu bukan berasal daripada dunia gitu. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi, Pak, tapi kan kalau aku berharga, apakah berarti aku tidak bisa gagal? Loh, enggak. Engkau berharga itu artinya engkau dalam penyertaan Tuhan. Kan seperti itu. Mungkin saya kasih contoh sederhana ya Bu ya.
saya ini 5 bersaudara. Saya curhat sedikit boleh kan? Boleh, silakan nih Pak. Saya 5 bersaudara. Saya punya 4 cici. Cici pertama, cici kedua, cici ketiga, cici keempat. Nah, cici keempat ini dan saya selisihnya 10 tahun, Bu. Jadi katanya orang-orang saya ini anak sisa-sisa. Karena selisihnya 10 tahun. Dan semua cici saya cowok sendirian, ya kan? Nah, cici saya nomor 1, 2, 3, 4 itu putih semua, Bu. Putih bening semua, saya tuh hitam. Gitu loh. Nah, cici-cici saya ini suka membuli saya pada saat kecil. Ya bercanda loh. Ya kata, "Kamu itu bukan anak mama dan papa. Kamu itu anaknya tetangga." Lu enggak lah, aku anaknya mama dan papa kok. Lu kamu anak tetangga. Perhatikan, gitu. Semua cicimu putih-putih, kamu tuh hitam. Berarti kan kamu anak tetangga. Gitu. Lalu dibilang, "Semua cici, semua cewek semua. Kamu tuh cowok. Lek kamu cewek, kamu anak mama." Waduh, namanya masih kecil kan? Lalu dibilang lagi, cici pertama namanya Anna Kristianawati. Kedua Anna Melianawati, Anna Lilianawati, Anna Nata. Semua Anna. Kamu tuh Yosua Gunawan. Kamu tuh bukan anak mama. Kamu tuh anak ngambil. Waduh, saya nangis loh. Ya namanya masih kecil kan. Ya, saya lari ke mama saya. Saya bilang, "Ma, cici lu bilang aku ini katanya anaknya tetangga. Bener gak aku ini anak tetangga?" Gitu loh. Sama namanya mama saya bilang, "Loh kenapa kok kamu dibilang anak tetangga?" "Soalnya aku hitam, Ma. Soalnya namaku Yosua, bukan Anna Yosua Gunawan." Dia bilang gitu. Saya mau nangis, saya bilang. Dia bilang, "Nyo," ya saya dipanggil Nyo. "Nyo, kamu itu anaknya mama. Mama yang ngelihat kamu dilahirkan keluar dari perut mama. Kamu itu nyungsang." Saya lahirnya nyungsang, Bu. Kaki dulu. Gitu. Ya, kamu itu nyungsang. Dan kalau kamu hitam, soalnya mama hitam. Gitu tuh. Mama saya hitam juga, ya kan? Ya, sejak itu lucu banget, nama aku bukan anak tetangga. Bukan, kamu itu anaknya mama. Dan sejak itu saya mempunyai kekuatan bahwa memang aku anaknya mama papa. Ya kan? Mau cici aku bilang apapun, enggak, aku anaknya mama papa kok. Duh, enggak bisa. Mamaku yang bilang kok, yang lain aku yang bilang. Kan gitu, Bu. Ya, jadi semua bilang kamu anaknya A, B, C, D. Enggak bisa, aku anaknya mama. Saya anaknya Bapak Yohanes Gunawan dan Bu Gunawan. Ya udah selesai gitu. Nah, sama dengan kita sebagai anak Tuhan, kita sudah lahir baru, kita udah ciptaan baru, ya, bahwa kita di dalam Kristus. Ya kan, di dalam Kristus ada kemenangan, di dalam Kristus ada berkat yang melimpah, di dalam Kristus ada kasih karunia, di dalam Kristus ada penebusan. Ya kan? Nah, lalu kita melangkah seolah-olah kita belum ditebus, ya salah dong. Kita melangkah di saat kita melakukan sesuatu, kita gagal, kita katakan bahwa kita nggak beruntung dan kita, mana Tuhan, apakah Tuhan nggak menyertai aku? Enggak dong. Karena identitasmu bukan berasal dari luar. Tapi Tuhan menciptakan kau sempurna, dikatakan. Ya kalau sempurna itu apa? Sempurna ya sempurna. Nggak perlu takut di saat kita menghadapi, di saat kita mengalami masalah, ya berarti Tuhan sedang menguji kita untuk bertumbuh lebih dewasa lagi. Ya, jangan mengklaim dirinya aku ini nggak berguna. Karena itu John Wesley mengatakan kan, God grant that I may never live to be useless. Tuhan menggaransi kita bahwa kita tidak akan hidup kalau kita nggak berguna. Ya, karena itu semua diciptakan bahwa kita berguna. Ya, bukan dalam keadaan senang toh identitas kita, dalam keadaan suka saja identitas kita ditemukan, tapi dalam segala keadaan. Oke, baik, ini ditambah lagi Pak. Apa yang maksud dengan segambar dan serupa dengan Allah, Pak? Segambar dan serupa dengan Allah ya sesuai dengan ciptaannya kan? Segambar dengan Kristus dan serupa dengan Kristus. Ya kan, bahwa apa yang membedakan orang Kristen dengan orang luar? Karena orang Kristen punya daya cipta. Daya cipta ya. Daya cipta, gitu ya. Ucapannya mengandung firman. Ucapannya mengandung kekuatan. Nah, segambar dan serupa dengan Allah artinya kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu kita bisa hari ini bukan karena kepintaran kita. Ya, kita bisa hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, saya tidak tahu kenapa saya kuliah, Bu. Saya kuliah di Singapura. Saya nggak tahu kenapa kok saya ngambil jurusan sound system. Betul. Ya, saya sebelum jadi full time saya jadi fotografer. Oh, oke. Saya nggak tahu kenapa kok saya jadi fotografer. Tapi setelah hari ini COVID-19, saya terlihat seperti sebuah gambar yang besar bahwa Tuhan menciptakan saya sempurna. Ada masa depan, maksudnya ada apa? Masa depan itu udah disiapkan oleh Tuhan. Kalau jujur ini, kalau saya nggak masuk ke fotografer dan videografer, kemungkinan GBI Keluarga Allah Blessing tidak ada ibadah online. Siapa yang bisa ngedit gitu loh. Cuman kok tiba-tiba, oh aku bisa kok, aku bisa.
Ini dulu kerjaanku. Gitu. Kan ya aneh toh Bu gitu loh. Iya. Kan aneh gitu loh. Kamera, perkabelan, sound system apa saya bisa loh. Gitu loh. Ya aneh gitu loh. Tapi ya itulah karya Tuhan gitu loh. Tuhan membentuk kita dengan sempurna dengan tangannya menghidupkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya luar biasa. Ya yang tanya tadi bagaimana segambar dan serupa Allah, baca Efesus. Baca Efesus, catat baik-baik. Kayak gitu. Oke, baik, silakan ya kasih Tuhan ya. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki identitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Anda yang mau bergabung boleh di 0315046000, WhatsApp dan juga SMS di 081333306000. Tapi kami beri sejenak setelah informasi dan sebuah pujian dulu yang akan hadir menemani Anda.